Meski mendekati maghrib, namun suasana di lapangan sepak bola desa masih terlihat ramai selain dua gubuk para pemain yang bergerombol. Melepas penat, para supporter pendukung juga masih asyik berkerumun. Seperti biasa setelah Agustus selesai, di mana ada pertandingan antara RW usai, maka diadakan sepak bola antar kampung. Tahun ini semua sudah bersikap bijak. Tidak ada tawuran seperti tahun-tahun kemarin. Gesekan yang biasa berujung adu mulut hingga berakhir tawuran tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, di sebuah sudut lapangan, 5 pemuda bersenda gurau dengan gelat tawa yang riuh ditemani jagung bakar. Kelima kawan akrab itu saling melempar canda. Mereka adalah Rizky, Vian, Yonok, Gunawan. Dan Ijin kelimanya sudah akrab semenjak bersekolah SMP dulu. Igin sendiri baru 4 hari pulang kampung setelah cuti dari pekerjaannya di Bekasi, sedangkan yang lain masih betah bekerja serabutan di kampung. Dan rupanya kali ini mereka membahas tentang Vian yang beberapa minggu lagi berangkat menjadi tenaga kerja di Jepang. Dukungan pun mengalir dari 4 sahabatnya. Pembicaraan itu pun mengarah pada satu acara perpisahan yang akan mereka susun. Hingga tercapailah kata sepakat yang bersumber dari usul Gunawan, bahwasanya mereka akan melakukan kemah kecil di sebuah bukit di kecamatan sebelah. Bukit tersebut rencananya akan dibangun untuk kawasan wisata desa. Hanya saja rencana yang digagas pihak kontes itu masih belum berjalan. Semua setuju kalau acara dilaksanakan malam hari, dan kali ini Gunawan menambahkan, kalau acaranya akan dilaksanakan 3 hari lagi, nanti tidak hanya mereka berlima saja, namun juga mengajak pasangan masing-masing. Ikin sempat tidak setuju dengan usulan tersebut. Ia beralasan, kalau sangat sulit mengajak pacar mereka sampai larut malam, apalagi mereka menginap. Tentu orang tua masing-masing tidak mengizinkan. Ditambah lagi sudah menjadi tradisi kampung. Sangatlah tidak baik jika seorang gadis keluar malam tanpa didampingi keluarga. Gunawan pun memperkuat usulannya. Dia mengajak kawan-kawannya yang memang semuanya sudah memiliki pacar untuk merayu dan membuat alasan yang tepat pada keluarga. Semua akan mencoba, tapi mereka tidak janji. Apalagi esok malam bertepatan dengan malam Tahun Baru Islam yang juga malam Tahun Baru Jawa atau malam 1 Suro yang dianggap malam sakral oleh masyarakat Jawa, bertepatan dengan Iqomat dan Maghrib. Mereka pun beranjak pulang menjelang senja setelah semua perpisahan dan perbekalan dirasa lengkap. Berangkat mereka menuju lokasi bersama pasangan masing-masing. Mereka saling berdesakan di dalam mobil. Khotbah tertutup milik Gunawan raut bahagia terpancar di wajah mereka. Ditambah lagi didampingi pasangan yang sudah mampu meyakinkan orang tua masing-masing, yang mana mereka berjanji akan pulang sebelum pukul 10 malam. Memang sulit meyakinkan orang tua mereka yang masih memegang prinsip adat kejawen. Seharusnya di malam 1 Suro tidaklah baik berada di luar rumah bagi anak gadis. Tapi nyatanya mereka mampu meluluhkan prinsip orang tua mereka. Di antara kelima sahabat tersebut, Vianlah yang sudah meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan. Dia sudah meminang ini, sedangkan acara lamaran hingga pernikahan belum diputuskan. Dari keputusan itulah, Vian bertekad mengumpulkan uang dengan bekerja di luar negeri, dan negara Jepang menjadi pilihannya. Pasangan lain yang akan menyusul menuju jenjang serius adalah Ikin. 3 bulan lagi dia akan meminang Tera, sekaligus mempercepat menuju acara halal. Ikin sudah mempertimbangkan matang-matang, apalagi dia sudah memiliki gaji cukup untuk masa depannya kelak. Mobil terparkir di bawah bukit, yang di sana tersedia tempat parkir baik untuk motor maupun roda 4. Karena acara tidak sampai menginap, maka mereka membawa bekal secukupnya tanpa membawa tenda. Pemandangan yang indah terlihat di atas bukit, di lokasi yang akan mereka jadikan perpisahan kecil. Angin cukup kencang,
langsung menyambut mempermainkan rambut mereka. Sejenak, Yono merasa ada satu keanehan yang muncul. Dia mencium aroma wangi yang menyeruak disusul. Kemudian dia melihat beberapa jerangkong atau sosok lengkap, tulang belulang manusia berada di pinggiran bukit. Jerangkong hidup itu berdiri mengelilingi. Jantung Yono berdetak kencang diikuti rasa takut yang mendera. Saat melihat kawan-kawannya, tidak satupun dari mereka yang terlihat tegang. Semua biasa-biasa saja. Sudah pasti hanya dia sendiri yang melihat gerombolan jerangkong hidup tersebut. Yono yang masih bingung akan penampakan seram itu dibuat gemetaran. Sungguh penyambutan yang di luar nalar. Sebenarnya sudah cukup sering Yono melihat penampakan makhluk-makhluk halus. Namun karena tidak ada tanda-tanda buruk yang mengancam, maka tidak sekalipun dia bercerita pada siapapun, Yono lebih memilih merahasiakan tentang penglihatannya itu. Dia tidak ingin dianggap menakut-nakuti atau dianggap mengada-ada. Mungkin dia memiliki indera yang lebih tajam, sehingga mampu melihat kedatangan sosok dari alam lain itu. Namun dia berfirasa jika penampakan kali ini dirasa ganjil, ada sesuatu hal yang tidak baik bakal terjadi. Selintas kemudian sosok-sosok jerong itu berjalan di setiap sisi bukit, kemudian lenyap tidak berbekas. Yono berpikir untuk mengajak kawan-kawannya pindah lokasi saja. Tapi sepertinya itu tidaklah mungkin bisa diterima. Selain sudah terencana, waktu yang mulai petang juga menjadi hal yang dipertimbangkan. Pada akhirnya, Yono tidak mengungkapkan apa yang dipikirkan. Namun dia pasrah dan hanya bisa berdoa yang terbaik untuk semua. Dipandangi satu persatu kawan-kawan beserta pasangan, terlihat semua sangat bahagia. Dia tidak ingin merusak kesenangan yang tentu dia juga akan ikut merasakan. Selanjutnya Yono coba kembali tenang dengan membaur bersama kawan-kawannya. Dia letakkan barang bawaan lalu menggandeng Ika, pasangannya. Seperti yang lain yang mengajak pasangannya menikmati terlebih dahulu suasana petang itu, Yono juga mengajak Ika untuk menuju sisi bukit. Di kejauhan lampu-lampu kota mulai berkelit sangat nyaman dipandang. Angin juga semakin sering mengunjungi mulai membawa hawa dingin. Tidak salah, bukit ini menjadi tujuan lokasi. Selain cukup dekat dengan desa mereka, suasana yang lumayan indah juga mendukung. Kali ini mendadak Tengku Yono merinding, dan dia kembali terinjak ketika melihat penampakan anak-anak kecil yang berlarian. Yang laki-laki bertelanjang dada, sedangkan yang anak perempuan memakai kain jari. Semua naik ke atas bermain bergejaran mengelilingi bukit. Pandangan Yono berbalik pada sosok-sosok tersebut. Yang membuat Yono tidak nyaman adalah ada dua bocah yang hanya diam saja memperhatikan Gunawan. Keduanya perempuan dengan wajah pucat pasi. Meski diajak oleh kawan-kawannya, namun keduanya tetap diam di tempat. "Kamu kenapa, Mas, kok aneh begitu?" Ucapan Ika membuat Yono terkaget. Rupanya Ika memperhatikan gelagat aneh Yono, yang dengan gelagapan menjawab kalau dia baik-baik saja. Seperti para jerawong tadi, sosok anak-anak ini pun beralian di sisi bukit yang kemudian lenyap dalam kegelapan. Setelah cukup puas menikmati datangnya malam, saling pergantian mereka melaksanakan sholat maghrib, disusul kemudian menyiapkan segala makanan yang nanti akan disantap, termasuk keperluan bakar ikan. Setelah itu, tugas pun dibagi. Yono yang ikut mengipasi bakar ikan kali ini melihat kembali penampakan sosok astral. Selain kemunculan burung gantung dengan suara khasnya, sosok jerangkong hidup juga mulai bermunculan. Tampaknya sosok gaib itu ingin mempergunakan lokasi bukit untuk sesuatu hal. Tidak seberapa lama semua putar balik menuju ke arah bawah, satu persatu mulai menghilang. Di balik pepohonan Yono berharap semua akan berakhir baik-baik saja, semoga tidak ada gangguan maupun rintangan dalam persahabatan mereka. Setelah semua siap,
Acara dilanjutkan doa bersama yang ditujukan pada Via. Kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan menjadi hal utama. Selain dalam pekerjaannya, tentu juga sampai acara pernikahan kelak. Kini tersenyum di sela rasa bahagianya. Setelah itu barulah mereka menyantap makanan sambil bersantai petikan, serta genjreng gitar dari jemari Rizky, membuat semua menyumbangkan suara penuh kebahagiaan. Sesekali terdengar yutawa penuh kemeriahan. Namun lain hal dengan Yono yang tampak sedikit tegang. Dia melihat penampakan dua bocah yang terus memandangi Gunawan. Entah apa yang ada di dalam diri Gunawan, sehingga dua bocah itu terus menatapnya sejak pertama kali datang. Setelah sekian detik, datang bocah lain mengajak keduanya turun dari bukit. Waktu semakin malam, masing-masing mengajak pasangannya menikmati kemesraan di malam itu. Ada Yono dan Ika, Vian dan Heni, Gunawan dan Lia, Rizky dan Purniti, serta Igin dan Vera. Langit mendukung menghias taburan bintang. Dapan pun semakin erat seiring angin malam yang disusul menyusul. Berpasangan mereka di mabuk asmara. Ada yang hanya berkisah tentang masa depan, ada juga yang dibumbui nafsu birahi hingga saling menjumbu. Itulah darah muda, pasangan. Maka mereka menyudahi malam itu hingga pukul 9:30 saja, untuk kemudian mereka kembali berkumpul dilanjutkan turun bukit. Tentu mereka tidak mau jika di lain waktu orang tua masing-masing tidak memberikan izin. Mereka pun memasuki mobil dan menuju arah pulang. Sebelum mobil melaju, Yono yang sempat menoleh ke belakang kembali melihat menamakan dua bocah perempuan, seolah keduanya ingin ikut masuk ke dalam mobil. Setelah mengantar kekasihnya, malam itu kelimanya melanjutkan dengan begadang di rumah Ikin. Sampai menjelang pukul 1 dini hari, mereka pun membubarkan diri. Biasanya mereka akan terus mengobrol sampai menjelang subuh, kemudian sarapan bersama ke warung Mbah Mina. Namun malam itu Gunawan minta izin pulang lebih dulu, karena besok ada catatan menjemput orang pulang dari Saudi. Setelah Gunawan berpamitan, yang lain pun ikut membubarkan diri. Pagi sekali, suasana desa dibuat ribut. Cukup banyak warga laki-laki berbondong-bondong menuju bukit desa sebelah. Mereka mendengar kabar kalau warganya terkena musibah di sana. Dan dari kabar berita, musibah tersebut adalah sesuatu yang memalukan. Dikabarkan kalau seorang pemuda bersama kekasihnya memadu kasih hingga akhirnya terjadi gancet. Pasangan itu dalam kondisi masih bersetubuh dan kemaluan mereka tidak bisa dilepaskan. Tentu saja hal itu akan menjadi sebuah tontonan yang memalukan. Ketika tiba di lokasi, warga dibuat terkejut saat tahu kalau pemuda tersebut memanglah warga desa. Dialah Gunawan bersama seorang gadis yang juga warga desa mereka, yakni Vera. Keduanya yang hanya bisa menyesali perbuatan Cina itu sudah ditutupi selimut oleh warga desa. Menurut Wardi, saksi yang pertama kali memergoki Gunawan, pagi buta itu dia sendiri akan pergi ke perkebunan sebagai buruh tani. Hal itu sudah dilakukan Wardi semenjak menjadi buruh tani Pak Wardoyo, yakni sekdes desanya. Dia selalu berangkat lebih pagi, mengingat perjalanan yang ditempuh menuju kebun lumayan jauh. Jaraknya pagi itu, rencananya Wadi hanya mengecap jebakan tikus saja, karena seharusnya buruh diliburkan mengingat tanggal 1 Suro. Saat melewati perbukitan, ia melihat sebuah mobil terparkir yang membuatnya merasa penasaran. Terlebih dulu dia menengok ke atas bukit. Saat menyisir ke beberapa lokasi, Wardi dibuat terkejut dengan dua insan yang bersetubuh beralaskan tikar pandan. Melihat kehadiran Wardi, Gundawan dan Vera, terkejut bukan kepalang. Namun mereka harus menanggung rasa malu karena tidak bisa memisahkan diri.
Sekuat tenaga, Gunawan mencabut kemaluannya, tapi sia-sia. Vera juga melakukan hal sama, mencoba memberi ruang agar terpisah. Sayangnya usaha itu tidak membuahkan hasil. Melihat kondisi yang tidak wajar tersebut membuat kemarahan warga sirna. Dia justru dibuat gugup yang kemudian minta bantuan ke desa. Seketika gemparlah warga kampung yang kemudian berita itu menyebar ke kampung sebelah, yakni Kampung Gunawan. Pemisahan pasangan ini harus dilakukan di sini, jangan dibawa kemana-mana, ucap salah seorang tetua desa sebelah. Saat salah seorang yang masih kerabat Gunawan berniat membawanya ke pemukiman, Vera menangis sesenggukan menahan malu yang luar biasa. Yono yang juga ikut berkerumun tidak serta-merta mendekat pada salah satu sahabatnya itu. Yono justru berpikir agar apa yang disaksikan tidak ikut disaksikan oleh kawannya yang lain. Dia takut Ikin akan marah dan menjadi tidak terkendali. Yono pun berniat kembali pulang, setidaknya Ikin tidak akan tahu dalam waktu dekat. Namun ternyata Ikin sudah berada di sana bersama yang lain. Ikin tidak menunjukkan rasa marah, tapi terpancar jelas rasa kecewa yang mendalam. Rasa tidak percaya karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Ikin hanya terdiam menyaksikan calon istri dan sahabatnya sendiri dalam satu selimut. Dia perkuat diri meskipun sangat sakit. Yono pun ikut membaur bersama kawan lain. Pada akhirnya, mereka pun mendekat ke arah Gunawan yang menjadi tontonan warga. Kedatangan mereka disambut permintaan maaf oleh Gunawan juga Vera. Mereka sama-sama menyesal atas apa yang telah diperbuat. Tidak ada yang bisa dilakukan para sahabatnya selain menyuruh agar Gunawan tenang dan berharap semua akan kembali baik-baik saja. Ritual yang membutuhkan bermacam ubur rampai akan segera dilaksanakan dengan sesepuh kampung dan 2 orang pintar sebagai pimpinan upacara ritual. Pertama-tama dupa disulut, lalu ditancapkan di 4 titik mengitari Gunawan. Setelah itu dilakukanlah proses meditasi masuk ke alam gaib demi menemui sosok yang telah menjadi Likwawan. Semua warga yang berada di lokasi mulai hening mengikuti proses. Tidak lagi terdengar suara-suara ataupun bisikan. Yono dibuat tegar saat menyaksikan penampakan sosok jerangkung hidup yang datang persis di sebelah Gunawan. Sesaat kemudian sosok jerangkung tersebut lenyap begitu saja. Berbarengan dengan para orang pintar yang mengakhiri semedi, ketiganya saling menggeleng-gelengkan kepala. Tentu saja itu adalah isyarat buruk. Sesepuh kampung memanggil perwakilan dari keluarga Gunawan juga keluarga Vera untuk mendekat. Diberitahukan kalau ada hal penting yang harus dijelaskan dan harus segera dilaksanakan. Sesepuh meminta kelengkapan sesajen yang berbeda pada keduanya untuk pihak keluarga Gunawan, yakni berupa ayam cemani secuil kayu akar bahar dan bulu gandeng, sedangkan dari keluarga Vera yakni kalung babi, darah burung gagak, dan yang sama adalah bulu kembar. Jika tidak mendapatkan sampai akhir tanggal 1 Suro atau sampai waktu asar sore nanti, maka nyawa keduanya dipastikan tidak tertolong. Merasa tidak terima atas penjelasan tersebut, keluarga Gunawan berencana mencari orang pintar lain. Sedangkan keluarga Vera yang merupakan keluarga berpendidikan memilih akan menyelesaikan lewat jalur medis. Pihak keluarga Vera yang diwakili kakak perempuan Vera, yakni seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta, menawarkan pada keluarga Gunawan untuk merujuk sejoli tersebut ke rumah sakit saja. Kakak Vera yang bernama Astri itu meyakinkan bahwasanya ganja adalah sebuah kesalahan tentang alat vital yang sudah pasti tim medis punya cara tersendiri dalam menangani. Pada akhirnya usul itulah yang dilakukan. Kawan-kawan Gunawan akan membawa Gunawan dan Vera dengan tandu menuju mobil lalu dibawa ke rumah sakit. Sesepuh desa yang melarang mereka tidak lagi digubris. Aku harap
Kalian tidak menyesal, ucap sesepuh desa kembali mengingatkan. Kali ini Yono dan kawan-kawan memilih ikut bersimpati dengan ikut serta mengirim Gunawan ke rumah sakit. Bagaimanapun juga semua sudah terjadi. Dan Gunawan pasti memiliki alasan tersendiri terlepas benar ataupun salah. Ikin juga sudah mampu berpikir dewasa. Dia mampu mengendalikan emosi sesaat dan sadar bahwa cinta adalah pilihan. Mungkin Vera dan Gunawan memang saling mencintai. Apalagi di masa lalu, keduanya pernah menjalin kisah asmara. Dan kisah cinta mereka terhenti sekitar 4 tahun yang lalu. Yang mana kala itu Gunawan lebih memilih perempuan lain. Memang Gunawan terkenal dengan aksi playboynya. Apalagi dia juga anak dari orang kaya di kampung.